lagi bersama saya di video pembelajaran, dan hari ini kita akan membahas program kerja komite sekolah dan sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Komite sekolah adalah mitra penting dalam memastikan pendidikan berkualitas dengan program kerja yang mendukung pengembangan siswa dan kerjasama yang harmonis dengan sekolah. Jadi, mari kita simak. Pertama, mari kita pahami pengertian dan fungsi komite sekolah. Komite sekolah adalah organisasi yang mewakili masyarakat di sekitar sekolah, terdiri dari orang tua siswa, tokoh masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Mereka dibentuk berdasarkan regulasi pendidikan untuk mendukung pengelolaan sekolah secara mandiri. Fungsi utama komite sekolah meliputi 4 hal. Yang pertama, pengawasan dan pendampingan, yaitu untuk mengawasi penggunaan anggaran sekolah, memastikan transparansi, dan memberikan saran untuk perbaikan. Yang kedua adalah penggalangan dana dan sumber daya, untuk membantu mengumpulkan dana tambahan untuk fasilitas sekolah seperti perpustakaan atau kegiatan ekstrakurikuler. Yang ketiga, partisipasi masyarakat, untuk mendorong keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak, seperti melalui kegiatan parenting atau pengembangan karakter siswa. Dan yang terakhir adalah sebagai pembinaan dan advokasi, yaitu membantu sekolah dalam menghadapi tantangan seperti masalah sosial atau kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Dengan fungsi ini, komite sekolah menjadi jembatan antara sekolah dan masyarakat, memastikan pendidikan tidak hanya tanggung jawab sekolah saja, tetapi juga komunitas. Sekarang, kita bahas program kerja komite sekolah. Program kerja adalah rencana kegiatan tahunan yang disusun komite untuk mendukung visi dan misi sekolah. Ini mencakup kegiatan yang terstruktur dan terukur. Program kerja utamanya meliputi yang pertama, penggalangan dana dan sponsorship, yaitu mengorganisir kegiatan seperti bazar, donasi, atau kerjasama dengan perusahaan untuk mendanai kebutuhan sekolah seperti renovasi gedung atau alat belajar. Yang kedua, kegiatan pendidikan dan sosialisasi, yaitu menyelenggarakan seminar penting, workshop, kesehatan siswa, atau kampanye literasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pendidikan. Yang ketiga, pengawasan dan evaluasi, melakukan audit rutin terhadap kinerja sekolah seperti penilaian program bantuan siswa miskin atau pengelolaan kantin sehat. Yang keempat, pengembangan siswa, yaitu mendukung kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga atau seni dan program beasiswa untuk siswa berprestasi. Program kerja ini harus disusun berdasarkan kebutuhan sekolah dengan jadwal pelaksanaan yang jelas, anggaran, dan indikator keberhasilan seperti peningkatan partisipasi orang tua atau pengumpulan dana yang berhasil. Selanjutnya, sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Kerjasama ini harus berjalan harmonis untuk mencapai tujuan pendidikan bersama dengan komunikasi terbuka dan pembagian peran yang jelas. Sistem kerjasama utama meliputi yang pertama, perencanaan bersama, yaitu komite dan sekolah bersama-sama menyusun program kerja tahunan, seperti melalui rapat koordinasi untuk menyelaraskan visi sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, pelaksanaan kolaboratif, seperti pembagian tugas, misalnya sekolah fokus pada akademik, sementara komite menangani penggalangan dana dan partisipasi orang tua dengan monitoring bersama. Selanjutnya, evaluasi dan umpan balik, seperti melakukan review berkala terhadap program, seperti melalui laporan bulanan atau survei kepuasan untuk perbaikan terus-menerus. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka, yaitu menggunakan forum seperti aplikasi grup atau rapat rutin untuk membahas isu-isu, memastikan transparansi dan kepercayaan. Dengan sistem ini, kerjasama dapat mengatasi tantangan seperti keterbatasan anggaran sekolah dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih kuat dan inklusif. Demikianlah penjelasan saya tentang program kerja komite sekolah dan sistem kerjasama antara sekolah dan komite sekolah. Dengan program yang terstruktur dan kerjasama yang solid, komite sekolah dapat menjadi mitra strategis untuk pendidikan yang lebih baik. Jadi, terima kasih sudah menonton video saya hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.